Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 95. Cerita dimulai tepat sebelum terjadinya sebuah ledakan yang terjadi di dalam restoran itu. Mokbi berkata, "Putra ketiga, seperti yang aku katakan sebelumnya, ketika aku mendengarmu yang mengatakan minta maaf, maka aku pun langsung mengambil sebuah keputusan." Di saat itu, terlihat dengan sangat jelas sebuah kekuatan yang terpancar di perutnya secara perlahan mulai meretak. Mokbi kembali berkata, "Sebelum aku berpikir untuk bisa memberikan maaf kepadamu, maka aku akan mengakhiri dendam ini sekarang juga dan menyeretmu ke neraka bersamaku." Di saat yang bersamaan, matanya mulai menguning dan itu jauh lebih mengerikan daripada kejahatan. Pada sisi yang lain, terlihat Hajin langsung berlari menuju ke arah Mokbi dan berusaha untuk menghentikannya. Hajin bergumam, "Dasar sialan, apakah bajingan ini sudah gila sampai-sampai ia berusaha untuk menghancurkan tempat ini?" Dengan sangat cepat, Hajin langsung melancarkan sebuah tinjuan kepada Mokbi yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Hajin, sampai-sampai Mokbi langsung terlempar mematahkan dua kursi dan juga satu meja yang berada di belakangnya. Sambil menahan rasa sakitnya, Mokbi berkata, "Apa yang kau lakukan hanyalah sia-sia karena ini sudah terlambat. Asal kau tahu, ledakan energi Kiku akan dirasakan oleh anggotaku yang sudah menunggu di luar sini dan juga pada kediaman semua murid dari sang raja. Saat ini roda kehancuran sudah berputar dengan sangat cepat. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa kau lakukan karena sebentar lagi semuanya akan berakhir." Mendengar itu, Hajin langsung memerintahkan kepada Gogu untuk pergi meninggalkan tempat itu. Hajin menyadari jika mereka masih berada di tempat itu, maka bisa dipastikan kalau mereka akan mati. Kemudian sambil berlari meninggalkan lantai 2, Hajin langsung meminta kepada mereka untuk pergi meninggalkan restoran itu. Hajin berkata, saat ini sebuah peledak yang dilumuri dengan racun yang sangat mematikan akan meledakkan tempat ini. Dan itu adalah racun yang sangat kuat, bahkan hanya dengan terkena percikannya saja bisa membuat tulang-tulang menjadi leleh. Jadi pergilah sejauh mungkin untuk menghindari ledakan restoran ini. Namun Hajin sangatlah terkejut ketika melihat sang pemilik yang terjatuh di saat ia berusaha untuk pergi melarikan diri. Hajin bergumam, "Dasar sialan, aku bisa pergi meninggalkan tempat ini dengan secepat mungkin. Tetapi bagaimana dengan sang pemilik restoran ini?" Pada sisi yang lain, Mokbi berkata, "Sampai saat ini kalian semua telah bekerja dengan sangat baik kepadaku. Oleh sebab itu aku memastikan kalau kematian yang kita alami saat ini sama sekali tidak akan sia-sia." Seketika itu juga, semua pasukan yang dikirimkan oleh Mokbi langsung merasakan sebuah energi yang bergejolak dengan sangat hebat. Di saat itu, salah satu dari mereka yang berada pada kediaman Chayomin langsung memancarkan sebuah energi kekuningan dan bersiap untuk meledakkan dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Reon langsung bersiap untuk memberikan perlindungan kepada Soyun yang merupakan putri kelima sang raja demonik. Kemudian, Wei Chan langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk melindungi Jaryong yang merupakan tuan muda ke-6. Wei Chan menyadari kalau itu adalah sebuah ledakan yang sangat berbahaya. Mokbi berkata, "Tuan muda ketiga, kau adalah orang yang sangat pintar dan juga mengesankan. Jika aku boleh jujur, kalau saja bukan karena kejahatanmu yang kau lakukan kepada keluarga kami, mungkin saja aku sudah menganggapmu sebagai sang pewaris selanjutnya. Tetapi dengan cara yang seperti ini, akhirnya aku bisa kembali bersama keluargaku." Setelah mengatakan itu, sebuah ledakan yang begitu dahsyat langsung menghancurkan pavilion kabut ungu dengan ribuan belati yang berterbangan di udara. Diketahui itu adalah seni bela diri keluarga Mokwo yang telah dikombinasikan dengan seni demonik penyerap darah. Meskipun itu adalah seni bela diri yang bisa mendapatkan kekuatan yang sangatlah luar biasa, akan tetapi ini adalah seni bela diri yang sangat terlarang, yang bahkan akan bisa mengorbankan nyawanya sang pengguna. Cerita berpindah pada pavilion sang raja demonik. Di saat itu, sang raja telah bersantai sambil menatap sebuah kolam yang begitu tenang. Dan di saat yang bersamaan, Yoseong langsung menghadap kepada sang raja karena ia harus menyampaikan sebuah laporan yang terjadi pada pavilion kabut ungu. Yoseong berkata,
Wahai sang raja, yang aku dengar saat ini citra Tuan Muda ketiga telah ternodai setelah terjadinya sebuah insiden belakangan ini. Saat ini fokus kultus kita telah bergeser kepada tragedi yang terjadi pada keluarga Mok, dan itu telah menjadi pusat perhatian semua orang di dalam kultus kita. Bahkan ada yang mengatakan kalau Tuan Muda ketiga harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada keluarga mereka. Ini adalah sebuah isu yang beredar di antara perebutan tahta sang raja. Pertarungan antara pewaris dapat dianggap sebagai pertarungan harimau yang bertujuan untuk menjadi sang penguasa. Akan tetapi situasi pertarungan mereka telah dikacaukan oleh para serigala. Saat ini sebuah laporan mengatakan sisa-sisa dari keluarga Mok masih bersembunyi dan juga bertahan hidup. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah menangkap mereka agar kita bisa mencegah pertumpahan darah yang lebih lanjut. Sang raja berkata, "Saat ini aku telah memikirkannya, haruskah aku segera menjadikan putra ketiga sebagai penerusku ataukah aku harus menunggunya sampai dilaksanakan upacara Mara? Jika kita menunggunya lebih lama lagi, maka aku sangat yakin tidak akan ada satu orang pun yang jauh lebih baik daripada putra ketiga. Bahkan dia telah membuktikan kemampuannya kepadaku, sehingga aku berpikir kalau dia adalah seorang pewaris yang sangat sempurna. Aku sudah memikirkan tentang bagaimana aku mengabaikan para murid. Aku rasa kalau itu tidak salah. Tetapi meskipun aku salah, namun tetap saja kalau aku sama sekali tidak akan menyesalinya. Sejak dari awal aku telah berjalan dengan sesuka hatiku. Jadi hal ini sama sekali tidak ada gunanya apabila kita membahas apakah aku benar ataukah salah." Pada sisi yang lain, Yoseong bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat sang raja menjadi seperti ini." Dia bertanya tentang dirinya sendiri, apakah yang ia lakukan adalah benar ataukah salah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan sang raja yang biasanya aku lihat. Sang raja kembali berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, putra ketiga sudah membuktikan kalau dirinya adalah orang yang sangat layak untuk menjadi pewarisku. Dia tidak hanya mampu mencapai sebuah perkembangan yang sangat cepat, akan tetapi dia juga telah memiliki sebuah cara yang tidak lazim dalam menangani sebuah masalah ataupun pekerjaan. Selain itu, dia juga memiliki sebuah bakat untuk membalikan keadaan demi keuntungannya. Jujur saja, sangat sulit bertemu dengan orang yang seperti itu untuk yang kedua kalinya. Bahkan aku telah melihat ada begitu banyak momen-momen di mana aku ragu apakah aku akan bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh putra ketiga. Aku bahkan tidak serakah untuk berharap kalau mereka akan bisa melampauiku karena tidak ada satu orang pun yang sekuat diriku. Tetapi kau harus tahu kalau putra ketiga adalah seseorang yang sangat berbeda. Aku tahu putra ketiga memang memiliki kekurangan, akan tetapi jika aku membantunya untuk menutupi kekurangan itu, maka aku sangat yakin kalau dia akan bisa melampauiku." Yoseong kembali bergumam, "Aku tidak tahu kalau sang raja sangat menghargai kepada putra ketiga. Dia adalah anak yang sangat pantas untuk dipuji karena dia telah melakukan segalanya dengan menggunakan caranya sendiri." Sang raja kembali berkata, melihatnya yang sudah tumbuh dan juga bagaimana dia menghadapi berbagai macam pekerjaan yang aku berikan kepadanya telah membuatnya menjadi semakin menarik perhatianku. Apakah kau tahu itu adalah sebuah momen yang menjadi percikan langka di dalam hatiku yang sepi ini? Itulah alasannya, meskipun aku tahu kalau dia sangat pantas untuk menjadi sang pewaris, akan tetapi aku sama sekali tidak pernah ikut campur. Namun saat ini situasinya telah berubah. Aku berpikir jika aku tetap saja mengabaikannya seperti yang aku lakukan saat ini, maka hal itu hanya akan memberikan dampak yang buruk kepada putra ketiga. Kemudian sang raja langsung melemparkan pandangannya kepada Yoseong, lalu ia berkata, "Yoseong, aku akan memberikanmu kuasa penuh atas 10 pasukan elit Heavenly Demon. Jadi mulai dari sekarang, jika ada seseorang yang sangat berani untuk menciptakan sebuah konflik tentang masa lalu putra ketiga, maka kau harus menghancurkan mereka semua. Lalu umumkan kepada mereka kalau kita akan menghabisi keluarganya sampai tidak ada satu orang pun yang tersisa dari mereka." Cerita berpindah, waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 3 hari sudah terlewati. Ketika Hajin dalam situasi yang tidak sadarkan diri, ia masih dihantui oleh bayang-bayang ketika ia harus membantai semua keluarga yang dimiliki oleh sahabat terbaiknya. Di saat itu sangat jelas terdengar di kepalanya kalau temannya berkata, "Kau adalah seorang iblis yang telah membunuh istriku, orang tuaku dan juga anak-anakku. Bahkan tidak hanya aku saja, kau juga telah membunuh banyak keluarga yang tidak bersalah hanya karena kami tidak sepaham dengan aliansi Rekte Sevendi. Apakah kau sadar kalau kau adalah seorang iblis yang bahkan jauh lebih kejam daripada orang-orang kultus demoni?" Namun tiba-tiba saja Hajin langsung membuka kedua matanya ketika kesadarannya mulai kembali.
Lalu Hajin berkata, dasar sialan, itu adalah mimpi buruk yang benar-benar sangatlah mengerikan. Bahkan sampai saat ini meskipun aku sudah hidup sebagai Soryang, namun tetap saja kalau itu selalu saja menghantuiku. Kemudian ketika hari sudah semakin sore, Hajin langsung berjalan menuju sebuah danau untuk menenangkan pikirannya. Tepat di sampingnya, Gogu berkata, ledakan yang disebabkan oleh Mokbi telah membuatmu diselimuti pecahan senjata yang sangat beracun. Itulah sebabnya kau telah terbaring di atas tempat tidur selama 3 hari. Saat mendengar Hajin yang menanyakan apakah semua orang yang terlibat di dalam insiden itu baik-baik saja, Gogu kembali berkata, saat ini para murid yang lainnya dalam situasi yang aman karena para Mojan dan juga sang pemimpin berserker demonik telah membantu mereka semua. Akan tetapi kebanyakan dari para pelayan dan juga para warrior yang menjaga kediaman mereka telah menjadi korban. Namun Gogu begitu ragu untuk melanjutkan kata-katanya karena ia berpikir kalau itu hanya akan membuat Hajin menjadi tertekan. Tetapi karena Gogu tidak ingin menyembunyikannya, maka mau tidak mau ia harus mengatakannya kepada Hajin. Gogu berkata, wahai tuan muda, saat ini sebuah rumor yang begitu buruk tentang dirimu telah menyebar dengan begitu luas, yang mana itu adalah sebuah rumor yang menceritakan tentang masa lalumu. Bahkan kisah masa lalumu dan juga sebuah alasan di balik insiden ini telah menyebar dari pusat kota menuju pinggiran kota. Mendengar itu, Hajin berkata, aku yakin kalau ini bukanlah sebuah akhir, meskipun Mokbi telah mati dan juga semua tempat yang mereka targetkan telah hancur. Jadi aku berpikir kalau kematian Mokbi adalah sebuah pemicu untuk dimulainya rencana mereka yang dimulai dengan menyebarkan rumor itu. Saat ini aku menyadari kalau dia sudah menyusun rencananya sampai sejauh ini sambil menungguku. Aku berpikir kemungkinan besar para pasukan Jin Goyong adalah orang-orang yang memiliki sebuah pandangan yang sama seperti Mokbi. Kemudian di antara mereka semua terdapat 3 orang yang telah berhasil melarikan diri ketika bertarung melawan Ma Dongpil. Saat ini ada begitu banyak orang-orang yang menyimpan dendam kepadaku dan juga merencanakan sesuatu yang seperti itu, dan mereka telah berjumlah lebih dari 50 orang. Bahkan meskipun kita berhasil menangkap mereka, namun tetap saja masih ada beberapa orang yang bersembunyi dan menyusun sebuah rencana yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Hajin bergumam, meskipun aku telah berhasil untuk melindungi mereka dengan menggunakan pertahanan mutlak, akan tetapi aku tidak mampu untuk melindungi diriku sendiri. Jika saja aku tidak bisa mencapai level tertinggi di dalam pertahanan, maka bisa dipastikan kalau aku akan mati karena itu adalah racun yang sangat mematikan. Tepat di sampingnya, Gogu menyadari kalau Hajin benar-benar merasa lelah. Lalu ia berkata, wahai tuan muda, apakah kau masih ingin menjadi sang pemimpin kultus ini? Jika kau masih ingin, maka sebaiknya kau harus mempersiapkan dirimu dengan lebih kuat. Saat ini, sebagian dari mereka yang bergabung di dalam kultus demonik tidak menatapmu dengan tatapan mata yang sama seperti yang sebelumnya. Menanggapi akan hal itu, Hajin berkata, aku sama sekali tidak peduli dengan opini publik tentang diriku. Lagi pula, sejak dari awal yang diinginkan oleh Mokbi bukanlah mengalahkanku dengan menggunakan pandangan opini publik. Yang aku rasakan kalau tujuannya adalah hal yang lain. Saat mendengar Gogu yang bertanya apa yang dimaksud oleh Hajin, ia pun melanjutkan kata-katanya. Tujuan utamanya adalah sebuah bukti dari keberadaan mereka. Meskipun mereka tidak kuat, namun tetap saja mereka adalah seniman bela diri kultus demoni. Jadi mereka tidak menyukai sebuah fakta kalau mereka sama sekali tidak dianggap. Mereka tidak ingin kalau kematian keluarga mereka dan juga kematiannya akan dilupakan begitu saja bagaikan kematian seekor binatang. Sebuah alasan mengapa mereka sangat ingin membunuhku adalah karena mereka ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana perbuatanku di masa lalu kepada mereka. Mereka melakukannya bukan untuk diri mereka sendiri, akan tetapi hanya untuk keluarga mereka yang sudah mati. Dan itu berarti kalau mereka hanya memiliki sebuah pilihan, yaitu balas dendam. Setelah mengatakan itu, Hajin bergumam, mereka sama sekali tidak memiliki pilihan lain karena mereka menyadari kalau orang yang telah membunuh keluarga mereka masih hidup. Dan ini sama seperti yang aku rasakan, seorang musuh yang benar-benar ingin kubunuh saat ini masih berkeliaran di luar sana. Mendengar itu, Gogu bergumam, ketika aku memikirkannya, maka hal ini telah membuatku menjadi mengerti. Tuan muda ketiga telah menjadi seorang monster yang sama sekali tidak tersentuh. Dia adalah dewa iblis berikutnya yang tidak hanya menerima keterampilan dan juga posisinya, akan tetapi dia juga adalah seseorang yang telah didukung oleh sang raja demoni.
Kemudian Gogu berkata, "Wahai Tuan Muda, jujur saja sampai saat ini aku berpikir kalau kau adalah orang yang sangat jahat dan juga berbahaya. Bahkan aku sama sekali tidak bisa mengatakan kalau aku merasa nyaman jika berada di sekitarmu. Aku berpikir kau adalah orang yang sangat merepotkan yang sama sekali tidak bisa kutinggalkan dan juga kusentuh dengan begitu mudah meskipun aku adalah sang pemimpin aula hukum pidana." Dengan tatapan mata yang datar, Gogu kembali berkata, "Meskipun kau adalah orang yang tidak bisa ditebak, akan tetapi aku sangat yakin kau sama sekali tidak akan mengulangi sebuah dosa sama seperti yang kau lakukan di masa lalu." Sambil tersenyum, Hajin berkata, "Jujur saja aku tidak menyangka kalau aku akan mendengar kata-kata ini dari sang pemimpin aula hukum pidana. Bahkan yang aku rasakan kalau pikiranku yang begitu rumit telah menjadi sedikit damai." Namun Hajin begitu kesal ketika mendengar Gogu yang kembali berkata, "Meskipun kau merasa tenang, akan tetapi berhentilah memasang sebuah ekspresi yang menjijikkan seperti itu." Dengan kesalnya Hajin berkata, "Dasar sialan, apakah kau sama sekali tidak memiliki sopan santun meskipun kau telah berbicara kepadaku?" Tiba-tiba saja mereka berdua langsung memalingkan pandangan mereka ke arah lain ketika melihat kereta kuda yang berjalan ke arah mereka. Lalu Hajin berkata, "Bukankah itu adalah kereta kuda yang berasal dari istana sang raja? Dasar sialan, entah mengapa dia mengirimkan kereta itu hanya untuk menjemputku, sedangkan saat ini aku sama sekali tidak ingin bertemu dengan dirinya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.